Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang momen inersia. Ini adalah materi fisika untuk kelas 11 semester 1. Apa itu momen inersia? Anda tentu mengetahui bahwa setiap benda itu memiliki kecenderungan untuk mempertahankan keadaan geraknya. Dalam gerak linier, setiap benda yang diam akan tetap diam, adapun benda yang bergerak memiliki kecenderungan untuk tetap bergerak selama tidak ada gaya yang mempengaruhinya. Hal ini sesuai dengan hukum 1 Newton. Nah, kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaannya ini namanya inersia atau massa. Demikian pula halnya dengan dinamika gerak rotasi. Benda yang berotasi memiliki kecenderungan untuk mempertahankan gerak rotasinya. Kecenderungan ini namanya momen inersia. Jadi, momen inersia pada gerak rotasi itu analog dengan massa pada gerak linier. Ini tabel analognya. Jadi untuk gerak translasi dan rotasi itu sebenarnya berhubungan ya. Contohnya, pada gerak translasi perpindahan itu lambangnya S, pada gerak rotasi dilambangkan dengan theta, yaitu perpindahan sudut. Hubungannya theta itu sama dengan S per R. Kemudian untuk kecepatan linier lambangnya V, pada gerak rotasi jadinya kecepatan sudut, lambangnya omega. Hubungannya omega itu sama dengan V per R. Kemudian pada gerak translasi percepatan itu A, pada gerak rotasi jadi alfa, percepatan sudut. Hubungannya alfa itu sama dengan A per R. Massa analog dengan momen inersia. Tadi ya, massa itu analog dengan momen inersia. Jadi hubungannya I sama dengan mr kuadrat. Kemudian gaya itu analog dengan momen gaya. Hubungannya tau sama dengan R kali F. Momentum linier P pada gerak rotasi jadinya momentum sudut. Hubungannya L R kali P atau RMV. Kemudian energi kinetik pada gerak translasi itu setengah MV kuadrat. Pada gerak rotasi M-nya diganti dengan I, V-nya diganti dengan omega. Jadinya setengah I omega kuadrat. Kemudian usaha pada gerak translasi itu WF kali S. Pada gerak rotasi W sama dengan to dikali theta. Jadi F-nya diganti dengan to, S-nya diganti dengan theta. Kemudian yang terakhir ada daya, itu PF kali V. Pada gerak rotasi itu P, F-nya diganti to, V-nya diganti omega. Jadi P to omega. Ini analog untuk besaran pada gerak rotasi dan gerak translasi. Untuk rumusannya, momen inersia itu bisa I sama dengan mr kuadrat. Kalau ada hubungannya dengan momen gaya, pakainya to sama dengan I kali alfa, di mana I itu momen inersia, satuannya kilogram meter kuadrat, M-nya massa, satuannya kilogram, R-nya jarak partikel dari sumbu pusat rotasi, satuannya meter, kemudian alfa ini percepatan sudut, satuannya radian per sekon kuadrat. Di mana tadi tabel analognya alfa itu sama dengan A per R. A-nya percepatan dalam arah linier ya. R-nya sama dengan ini, jarak partikel dari sumbu pusat rotasi. A-nya percepatan seperti biasa, percepatan dalam arah linier, satuannya meter per sekon kuadrat. Kita lihat ini tabel untuk momen inersia benda tegar. Benda tegar itu benda yang mempunyai bentuk tertentu dan tidak mudah dipengaruhi oleh gaya luar ya. Jadi dilihat ada beberapa macam benda. Di sini untuk bata silinder momen inersianya 12 ml kuadrat. Untuk batang silinder porosnya melalui ujung, kalau ini poros melalui pusat, kalau ini poros melalui ujung.
itu sepertiga ml kuadrat. Kemudian ada plat segi 4, ini melalui pusat seperdua m a kuadrat plus b kuadrat. Kalau ini melalui ujung, bisa di sini bisa di sini, porosnya sepertiga m kali a. Ini silinder berongga, silinder tapi pada dalamnya ada rongganya, setengah m r1 kuadrat ditambah r2 kuadrat. Kalau ini silinder pejal utuh penuh sampai dalam, setengah mr kuadrat. Silinder pejal bisa untuk aplikasi di katrol, bisa untuk di cakram ya, sama semuanya setengah mr kuadrat. Kemudian silinder tipis berongga, dalamnya ada rongganya, pakai mr kuadrat. Cincin juga masuk ke silinder tipis berongga. Kemudian ada bola pejal 2/5 mr kuadrat dan bola tipis berongga, bola tapi dalamnya bolong ya, 2/3 mr kuadrat. Jadi untuk momen inersia benda tegar, ini rumusannya I sama dengan K mr kuadrat. K-nya itu konstanta inersia, tergantung masing-masing bendanya. Kalau bola pejal berarti 2/5, kalau silinder pejal berarti setengah gitu ya. Ini konstanta inersia. Kemudian kita ke contoh soal yang pertama. Susunan 3 buah massa titik seperti gambar. Jadi ada 3 massa M1, M2, M3. M1 nya 1 kilo, M2 nya 2 kilo, M3 nya 3 kilo. Pertanyaannya tentukan momen inersia jika diputar menurut poros P. Ini jadi poros, yang kedua porosnya Q. Jadi kita lihat yang pertama, yang A, I di P. Kita lihat seperti momen kayak kemarin ya. Kalau benda ada di poros, otomatis di sini R-nya 0. Jadi karena porosnya P, maka nanti M1-nya ini 0. Jadi kalau kita masukkan rumusnya, berarti M1 R1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat ditambah M3 R3 kuadrat. Kita lihat M1 porosnya di P, berarti ini 1, R-nya 0 karena dia di poros gitu ya. Kemudian M2 itu 2, R2 berarti jarak ini dari poros ke massa berarti 1, M3 itu 3, R3 berarti jarak dari massa ke poros berarti ini ya, berarti 2 kuadrat. Ini sama dengan ini 0, ini 2, ini 12 ya, jadinya 14 kg meter kuadrat. Gampang ya. Nah, bagaimana kalau porosnya di Q? Kalau porosnya di Q, caranya hampir sama. Berarti yang ini yang 0 karena dia ada di poros. Berarti tinggal M1 ke Q, jadi nanti R-nya 1. M2 ke Q, berarti ini R3 nya 1 itu ya, nanti dicoba sendiri. Kita ke soal yang kedua. Katrol cakram pejal, masanya 1 kilo, jari-jarinya 10 cm, tepinya dililitkan tali. Ini ada tali di sini. Nah, ujungnya digantungi beban. Nah, kalau beban otomatis ini W M kali G. Apa itu 1 ya, 1 kilo ya, 10 Newton. Kemudian tentukan besar percepatan gerak turunnya beban. Dicarinya A, percepatan. Dari sini gunanya massa katrol, ini katrol bermassa, ini untuk mencari inersia ya. Jadi inersianya katrol cakram itu sama dengan silinder pejal. Jadi I-nya itu sama dengan setengah M R kuadrat. Setengah massa katrolnya 1, ini massa katrol, kemudian R-nya 10 cm. 10 cm itu 0,1 ya, jadikan meter, dikuadratkan. Ini setengah, ini 0,01 ya, 0,01 dikuadrat, 0,1 dikuadrat ke 0,01, kalau dikalikan setengah jadinya 0,005 kg meter kuadrat. Kita sudah ketemu I-nya, kita masukkan rumusannya.
rumusannya itu pakai apa? To F kali R. To itu sama dengan I alfa ya, kalau dihubungkan dengan momen inersia F kali R. Kita masukkan I-nya, kita sudah ketemu 0,005. Karena dicarinya percepatan, tadi percepatan A itu hubungannya dengan alfa, alfa itu sama dengan A per R ya. Lihat ke atas tadi. F-nya itu berarti kayak berat. Nah, berarti ini 10. R-nya 0,1. Nah, ini 0,005, A 0,1. Ini 1 ya. 10 kali 0,1. Ini 0,005 dibagi 0,1 itu berarti bisa dikali. Ini 0,05A 1, jadi A 1 dibagi 0,05, hasilnya 20 meter per sekon kuadrat ya. Kalau A itu meter per sekon kuadrat, kalau alfa radian per sekon kuadrat. Kemudian kita ke soal yang ketiga. Silinder pejal jari-jarinya 8 cm, masanya 2 kg, sedangkan bola pejal jari-jarinya 5 cm dan masanya 4 kg. Jika kedua benda tadi berotasi dan porosnya melalui pusat, maka perbandingan momen inersia silinder pejal dan bola adalah. Jadi tidak tabelnya tadi ya, itu sudah mencari perbandingan antara momen inersia silinder pejal dengan momen inersia bola pejal. Tadi kalau silinder pejal itu setengah mr kuadrat, kalau bola pejal itu 2/5 ya, mr kuadrat. Ini nggak bisa dicoret ya, karena masanya beda dan jari-jarinya juga beda. Ini aja, ini dibawa ke atas berarti 5/4. 5/4. Nah, kita lihat, masukkan M-nya. M untuk silinder pejal 2 ya. Kemudian jari-jarinya 8 cm, jadikan meter. Gini aja biar mudah, 8/100 ya. Kalau jadikan meter, dikuadratkan. Kemudian ini masanya 4, ini 5/100 sama ya, jadikan meter. Ini jadinya setengah ya. Nah, begini. Jadinya 5/8. 5/8. Ini habis juga ya. Nah, ini kan nanti dibalik. Nah, habis 8 kuadrat 64. 5 kuadrat 25. Ini bisa dicoret juga ya. Nah, ini jadinya 5. Ini jadinya 64/40. Jadi kalau dikecilkan, ini 8. 40 bagi 8 itu 5 ya. Jadi perbandingannya untuk silinder pejal dan bola pejal itu 8 dibanding 5. Nah, pelajari lagi dan pahami lagi materi dan soalnya. Kalau sudah paham, coba kemampuan kalian pada 2 soal di individual work. Ini ada soal yang pertama itu seperti contoh yang pertama. Soal yang kedua ini seperti contoh yang ketiga ya. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.